ini ya, full. Full. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah record belum, Bang? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL penentuan program studi berdasarkan nilai siswa dengan algoritma data mining. Dengan anggota dengan saya sendiri sebagai ketua yaitu Damar Aksa, kemudian Arjuanda, Muhammad Alfarizi Malik Hanan yang berada di presentasi berikut. Dan yang tidak hadir karena beralasan masuk kerja shift malam yaitu Natalia Angeli Kewamaking dan Devin Cristiano Barito. Dengan manajer proyek yaitu Bapak Suwono Sibagariang. Next. Spesifikasi sistem. Pertama, A. Deskripsi umum. Penentuan program studi berdasarkan nilai siswa dengan algoritma data mining itu melibatkan penggunaan teknik-teknik data mining untuk menganalisis pola-pola dalam data nilai siswa dan memprediksi program studi yang paling cocok untuk setiap siswa berdasarkan karakteristik mereka. Pada aplikasi ini akan ada dua pengguna, yaitu admin dan calon mahasiswa. Aplikasi ini akan menyediakan menu login di mana pengguna bisa mendaftar untuk pendataan sebagai calon mahasiswa yang sedang memilih program studi yang akan dijalani dengan memberikan data nilai oleh sistem dalam merekomendasikan program studi kepada pengguna. Untuk langkah-langkah dalam proses penentuan program studi berdasarkan nilai siswa dengan algoritma data mining sebagai berikut. Pengumpulan data. Data nilai siswa dari berbagai mata pelajaran serta informasi tambahan seperti minat dan bakat siswa perlu dikumpulkan. Nah, data-data menjadi input dalam aplikasi ini. Merupakan nilai-nilai dari mata pelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 5 di SMA. Pengolahan data preprocessing. Proses ini adalah melakukan preprocessing data yang dilakukan untuk melihat apakah data yang akan digunakan mengalami suatu masalah terhadap menghilangnya data atau biasa disebut missing value yang jika data tersebut dibiarkan akan menghambat pada saat pengakurasian dan pemeriksaan pada data. Apakah data yang akan digunakan tersebut sudah sesuai untuk dilakukan analisa dengan model yang digunakan. Next. Yang ketiga, transformasi data. Dalam proses transformasi data, ini menggunakan normalisasi min dan max pada data yang akan dianalisis. Yang keempat, pembagian data. Setelah data sudah dinormalisasi, tahap selanjutnya adalah melakukan split data, yaitu membagi data menjadi data training dan data testing. Dan yang terakhir yaitu implementasi algoritma. Proses dari alur pemodelan tahap pertama adalah dimulai dari hasil data yang sudah dinormalisasi, yang dilanjutkan dengan split data. Split data adalah proses pembagian data untuk mencari error rate secara keseluruhan secara umum. Kemudian user stories akan dilanjutkan oleh Muhammad Alfariza Prianto. B. User stories. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dari sistem penentuan program studi berdasarkan nilai siswa dengan algoritma data mining disajikan pada tabel berikut. Kita bisa lihat pada tabel kebutuhan fungsional berikut ini. Selanjutnya B. Ada kebutuhan non-fungsional. Kita juga dapat melihat kebutuhan non-fungsional pada tabel berikut ini. C. Pemodelan sistem. Yang pertama ada diagram use case. Diagram use case dari proyek penentuan program studi berdasarkan nilai siswa menggunakan algoritma data mining adalah sebagai berikut. Penjelasan fungsional diagram use case disajikan pada tabel berikut. Yang kedua, skenario use case mendeskripsikan use case secara detail sesuai dengan yang ada di use case diagram.
Berikut adalah skenario yang dihasilkan pada tabel. Ada skenario masuk, ada skenario input data, skenario melihat informasi program studi, dan skenario menerima rekomendasi program studi, serta skenario use case mengelola data user. Ada juga skenario mengelola informasi program studi, dan terakhir skenario mengelola informasi program studi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Arjuanda. Baik, Bang Arjuanda, untuk diagram aktivitas. C3 diagram aktivitas. Untuk diagram aktivitas pada sistem yang kami buat bisa diperhatikan pada gambar pertama itu ada diagram aktivitas untuk use case masuk. Pertama itu alurnya itu user itu mengakses halaman masuk, kemudian sistem menampilkan form masuk. Lalu tahap selanjutnya user bisa mengisi form, lalu sistem melakukan validasi, lalu akan diberikan 2 case. Jika berhasil itu akan menampilkan pesan berhasil masuk, lalu sistem akan menampilkan halaman utama, lalu berakhir. Untuk case kedua, jika proses masuk gagal, itu akan menampilkan pesan gagal masuk, lalu sistem akan mengembalikan user ke halaman form masuk di awal tadi. Yang kedua ada aktivitas diagram untuk input atau update data. Bisa dilihat pada gambar berikut untuk alurnya. Selanjutnya ada diagram activity untuk use case melihat informasi program studi yang sangat singkat, bisa dilihat juga pada layar untuk alurnya. Yang selanjutnya ada use case diagram activity menerima rekomendasi yang alurnya bisa dilihat pada gambar juga, sangat simpel. Selanjutnya ada diagram activity untuk use case mengelola data pengguna. Ini agak panjang karena kita menggunakan konsep CRUD, yaitu create, remove, update, and delete. Selanjutnya ada diagram activity untuk use case mengelola informasi program studi yang kurang lebih tidak beda jauh dengan diagram activity mengelola data user. Selanjutnya ada desain basis data yang akan dijelaskan oleh Bang Muhammad Alfarizi Malik Kanan. Oke, baik, ini desain basis data. Oke, relasi di sini ada siswa menginput atau memiliki banyak nilai, lalu siswa dapat menerima rekomendasi satu atau banyak program studi, lalu admin dapat mengatur atau mengelola banyak data siswa, dan juga admin dapat mengelola data informasi banyak program studi. Oke, akan dilanjutkan oleh Bang Damar. Silakan, Bang. Berikutnya untuk capaian progres saat ini, kami atas arahan dari manajer proyek yaitu Pak Suwono telah mencari yang pertama mencari prodi Politeknik Negeri Batam beserta passing grade-nya. Kemudian kami memberi kode untuk masing-masing prodinya. Kemudian yang kedua, kami menormalisasi data dummy yang udah didapat menggunakan teknik normalisasi agar data yang kosong itu dapat terisi. Kemudian yang ketiga yaitu kami mempelajari algoritma KNN dan LVQ untuk menentukan algoritma yang akan digunakan dalam proyek yang akan kami lakukan. Untuk berikutnya progres yang akan kami lakukan yaitu sama kayak tadi, itu mempelajari algoritma yang akan kami gunakan dan memulai tahapan coding dari aplikasi yang akan kami gunakan. Kemudian yang terakhir untuk kendala. Untuk kendala hanya karena masih kelompok baru, hanya perlu untuk menyesuaikan
dalam pertemuan dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.